Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk lagi di ruang edukasi hangat saat istirahat rehat ya. Hari ini kita akan masuk di episode ke-48. Akan Teteh, Bapak Ibu semuanya, bahwa sekarang lagi tren ya dok ya, terkait dengan pola asuh, terkait dengan parenting gitu ya. Jadi banyak banget kita mendengar istilah parenting, mulai dari gentle parenting gitu yang kita ketahui dok, kemudian positive parenting, sampai yang dikatakan dengan conscious parenting. Nah di medsos sekarang ini gaya pengasuhan ada yang terlihat sabar, ada yang mindful, kemudian ada bahkan terkesan sangat santai banget menghadapi kondisi-kondisi anak yang mungkin memang kita ketahui banyak yang perlu kita pelajari dalam kondisi seperti itu. Tapi di balik itu semua muncul banyak hal yang terkait dengan yang harus dipikirkan oleh beberapa orang tua. Ini sebenarnya cara terbaik atau bahkan memang itu menjadi sebaliknya kondisi tersebut. Oke, karena itu Bapak Ibu, kawan-kawan semua di luar sana, Akang Teteh, Sobat Sejiwa Podcast, hari ini kita akan berbincang tentang itu ya. Kembali di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat, ruang ngobrol yang sangat santai, membuka beberapa wawasan, membuka beberapa mindset, kita lebih paham lagi terkait dengan lebih sadar diri. Oke, selama kurang lebih 60 menit ke depan, bersama saya Nirna Julaiha yang akan menemani Akang Teteh Ibu semua terkait dengan episode kali ini ya. Kita akan membahas tentang ini yang lagi tren nih dok, terlalu lembut atau terlalu keras. Nah, dilema orang tua zaman sekarang dalam pola pengasuhan anak. Hari ini kita akan berbicara tentang itu, kita akan diskusi tentang itu. Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, kita tidak berlama-lama. Dengan saya sudah hadir Dr. Hasrini Romawi SPKJ Konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke, apa kabar nih dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih wawasan terkait dengan pola pengasuhan. Nih dok, sekarang ini istilah parenting banyak dan populer sekali nih. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan apa ya dok ya? Terkait dengan tadi dok, gentle parenting, kemudian di awal itu tadi sudah kita sampaikan positive parenting, sampai ke conscious parenting. Mungkin dokter nanti bisa menyampaikan. Oke, terima kasih. Jadi memang parenting gitu ya. Betul, Jadi betul. karena memang kita sekarang ini memang dunianya memang sudah berubah gitu ya Bu ya. Yang zaman dulu kita nggak ada internet yang kayak gitu, sekarang sudah mulai internet Jadi yang sudah ya, dok, ya? jadi kebutuhan ya, jadi sebuah kebutuhan. Kemudian kita juga ngelihat sekarang di berita-berita gitu ya, bahwa banyak banyak nih ya sekarang populer tentang pola asuh yang kadang-kadang membuat anak-anak jadi kadang-kadang jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini banyak juga selain dunia ini memang udah berubah ya Bu ya. Kemudian kita juga sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini jadi alhamdulillah gitu kalau jadi populer gitu ya. Karena ini bagus banget sebetulnya tentang parenting. Iya, jadi memang parenting ini menjadi bentuk kebutuhan ya dok ya, kebutuhan untuk kondisi pengasuhan pada zaman-zaman sekarang nih ya. Kemudian ini dok, ada lagi, menurut dokter ada tanda orang tua ini makin aware atau bahkan sebaliknya nih dengan kondisi parenting tersebut, atau jadi makin overwhelmed nih dok terkait dengan parenting? Iya, jadi kalau kita bilang aware kan kita jadi ingin tahu gitu ya Bu. Jadi apa namanya, jadi ingin tahu gitu seperti apa sih parenting. Kalau overwhelmed itu jadi barangkali orang udah saking cemasnya gitu ya, cemasnya, panik gitu, punya saya bener apa enggak sih parenting seperti gitu ya. Tapi kalau menurut saya mungkin ini terjadi di dua-duanya Bu, di antara ibu-ibu yang lain. Mungkin ada orang juga yang aware dan juga ada yang overwhelmed atau panik gitu ya, saya harus bagaimana segitu. Tapi kalau menurut saya yang paling bagus mungkin kalau dibandingin kedua ini, barangkali mudah-mudahan kita aware, jadi selalu aware. Karena kalau kita aware itu kita jadi waspada gitu ya, tenang.
selalu belajar gitu ya. Jadi kita nggak ketakutan. Jadi karena kalau overwhelm, kalau orang yang namanya cemas kan jadi kita jadi nggak bisa dapat Malah apa-apa kitanya gitu nggak ya. bisa memberikan hal yang terbaik buat anak-anak Betul ya. ya. Jadi kita malah jadi nggak bisa membimbing, kita nggak bisa Iya. mengasuh anak-anak gitu ya, Iya. kalau overwhelmed. Jadi mudah-mudahan gitu ibu-ibu itu semakin aware gitu. Tapi baik. bukan berarti tidak ada orang yang overwhelmed, juga Iya. mungkin juga banyak yang overwhelmed. Ya, jadi kemungkinan pada satu kondisi dia bisa aware, dia juga mungkin bisa jadi overwhelmed ya dok ya. Betul, betul. Jadi melihat dulu kondisinya seperti apa. Namun tadi saran dokter, Akang Teteh semuanya, ayah bunda di luar sana, bahwa kita sebaiknya sih memang lebih aware ya. Sehingga kalau kita aware itu bisa mendapatkan ketenangan pada kitanya, kemudian lebih waspada dan lain sebagainya. Itu terkait dengan parenting yang sedang kita bahas saat ini. Kemudian ini terkait dengan pola asuh nih dok nih, pola asuh. Tadi kan kita bahas parenting ya dok. Apakah memang pola asuh dengan parenting itu satu hal yang sama atau memang ada perbedaan dok pada sisi konteks katanya? Iya. Itu. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja pola asuh gitu pola ya, asuh, Bu ya. Ya. Jadi pola asuh itu sebetulnya adalah suatu kontrol dari orang tua terhadap anak-anaknya. Memelihara, itu termasuk memelihara, membimbing, memberikan disiplin, ya, mendampingi anak-anak dalam melaksanakan tugas perkembangan menuju ke proses kedewasaan. Dan pola asuh juga adalah merupakan proses yang mendukung perkembangan fisiknya. Jadi dengan pola asuh itu kita harapkan perkembangan fisiknya yang jadi lebih baik, kemudian perkembangan mentalnya, perkembangan intelektualnya, perkembangan sosialnya, perkembangan finansialnya itu sampai anak-anak itu dewasa. Malah kadang-kadang bukan dewasa lagi ya. Panjang sampai banget prosesnya ya dok. Betul. Ya? Jadi kita sebagai orang tua memang ini bukan proses yang sebentar. Ini proses gitu ya, betul. Ya? Ini proses yang panjang. Jadi sebagai orang tua kita harus punya endurance atau kita punya itu tuh mesti apa namanya? Tenaganya gitu mesti diawet-awet gitu ya. Karena ini memang nanti sampai nanti karena gitu ya. Kita sampai kapan kita juga nggak tahu. Betul. Baik, jadi pola asuh seperti gitu. Jadi kita memang cukup berat ya Bu ya, dari awal sampai akhir. Ya. Artinya pola asuh tetap kita berikan selama proses pertumbuhan dan perkembangan anak itu terus ya dok. Betul. Jadi kita memang harus mendampingi anak-anak, gitu, mendampingi anak-anak sampai dewasa, sampai nanti hidupnya dikelak jadi seperti itu sebetulnya. Sesuai dengan harapan kita terhadap anak-anak. Betul. Baik. Ayah, bunda, Akang Teteh, ibu bapak di luar sana, bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan pola asuh? Tadi Dokter Hasri ini sudah sampaikan bahwa pada kondisi pola asuh itu memang prosesnya sangat panjang ya, selama pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana kita bisa memelihara, kemudian memberikan tingkat disiplin kepada anak-anak, mendampingi, bahkan sampai kita bisa mengawasi pertumbuhan dan perkembangan ya dok ya. Iya, betul. Yang nanti diharapkan kondisi fisik dan mentalnya itu dia lebih bisa menerima kondisi-kondisi yang dia dapatkan di luaran sana. Betul. Gitu. Karena ketika masa anak remaja itu didampingi oleh kita, tapi mungkin nanti akan keluar dia sendiri, akan survive sendiri seperti itu ya dok ya. Jadi kita menyiapkan kondisi-kondisi anak survive supaya nanti mereka mampu untuk melakukan itu di luar sana. Baik, kemudian tadi kan cukup panjang prosesnya ya dok ya. Kalau boleh dijelaskan nih dengan bahasa yang sangat sederhana, apa saja jenis pola asuh yang mungkin umum yang diketahui oleh sobat sejiwa podcast di luar sana dok? Iya. Jadi sebetulnya pola asuh itu sudah lama sekali gitu ya Bu ya. Jadi yang paling lama itu yang paling gampang tuh ada 4 gitu ya Bu ya. Jadi yang 4 yang satu lagi tuh otoritarian, atau kita biar gampangnya jadi otoriter. Ya, jadi orang yang otoriter gitu ya. Jadi yang disiplinnya yang ketat gitu ya. Yang kedua adalah yang demokrasi. Jadi kita demokrasi gitu. Kalau misalnya yang otoriter itu pokoknya mama bilang begini, titik gitu ya. Jadi nggak ada gitu. Kalau demokrasi barangkali kita bisa
apa namanya ada komunikasi di antara anak dan orang tua gitu ya. Komunikasi dua belah pihak mungkin Betul, gitu ya, Dok, ya? di kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah yang permisif. Yang namanya permisif itu semua tuh dikasih lah kalau anak-anak minta apa gitu, overprotective. Jadi istilahnya harusnya posisi orang tua teh kan ada di atas gitu. Betul. Ini kayaknya ada di bawah gitu. Jadi kalau di dalam gambar ibunya ada di bawah gitu, ketakutan sama anaknya. Jadi semuanya jadi dikasih. Apapun yang diminta oleh anak-anak nih. Iya. Mungkin iya, begitu ya, Dok, betul ya? betul. Dan yang ketiga adalah yang pembiaran. Jadi memang ya udah cuek aja deh gitu. Jadi orang tuanya juga nggak ada disiplin, nggak ada komunikasi, terserah kamu aja lah gitu, jalan-jalan aja sendiri kayak kayak autopilot gitu loh Bu, ya udah terserah lah gitu. Artinya menormalisasikan betul. yang diinginkan anak mungkin. Betul, ya, Dok, ya? Betul. Tapi sekarang ini kan makin banyak ya, ada helikopter mother, ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari 4 itu pola yang aslinya cuma 4 itu. Sebetulnya ya, jadi lebih mudah lah kita. Dasarnya mungkin ini ya, Dok, ya, 4 ini ya. Iya, betul. Tadi Dokter Hasini sudah menyampaikan bahwa sebetulnya ada 4 dasar dalam pola asuh ya. Yang pertama adalah otoriter. Nah, kita sekarang mulai kaji diri nih, sadar diri nih siapa ini otoriter ya. Tadi Dokter Hasini sudah sampaikan bahwa otoriter adalah kondisi yang disiplin yang ketat. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikutin kata orang tua. Iya. Mungkin bahasa awamnya seperti itu. Betul. Ya, Dok, ya. Kayak tentara gitu ya. Kayak tentara ya, doktrin gitu ya. Gitu ya. Kemudian demokrasi itu mungkin ada diskusi, ada fase diskusi antara harapan anak, keinginan anak dengan harapan dan keinginan orang tua. Mungkin seperti itu. Nanti di tujuannya mendapatkan apa sih yang diharapkan, mungkin seperti itu. Kemudian permisif, ada apa ini Dok tadi? Jadi semuanya diberikan ya. Diberikan kepada anak-anak ya, tanpa ada katakanlah batasan-batasan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah pembiaran ya, enggak lah, silakan normalisasi saja, maunya kamu seperti itu silakan, mungkin seperti itu. Betul, ya, Dok, ya. Betul. Oke, baik. Jadi ini semua adalah pengetahuan kita akan PT Mbak Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, bahwa memang pola asuh itu sebetulnya dasarnya hanya 4 ya, hanya 4 yang tadi sudah disampaikan. Tinggal kita bagaimana memodifikasi kondisi-kondisi dari 4 itu sehingga menghasilkan pola asuh yang memang bisa diterima oleh keluarga tersebut. Baik. Kemudian ini Dok, tadi di awal juga sudah dibahas terkait dengan gentle parenting, kemudian dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih itu Dok yang terkait dengan gentle parenting? Kemudian apakah sering disalahpahami kondisi-kondisi tersebut? Gitu ya. Jadi yang namanya gentle itu kan halus gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita halus itu, kalau dari pola asuh itu, jadi kita mengharapkan pola asuh itu yang bisa mengerti anak-anak ya, memahami emosi anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi bukan cuman pembiaran, bukan apa lagi gitu, tapi sebetulnya yang paling bagus itu gentle, tetapi kita mempunyai batasan-batasan gitu. Jadi tetap gentle, tapi kita punya batas-batasan gitu ya. Jadi tetap memberikan batasan. Kemudian ada kita komunikasi, tapi yang namanya gentle itu ya kita kalau bisa bicara juga dengan yang halus lah, bicara dengan anak-anak gitu ya, karena sebetulnya parenting itu apa yang kita ajarkan apa anak-anak atau yang akan kita tirukan itu akan dipakai sama anak-anak di kemudian hari. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang suka bilang, ini anak ini kenapa ya kayak begitu, tanpa kita ngelihat mau kita sendiri ya seperti itu ya. Jadi sebetulnya buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Jadi seperti itu. Jadi semacam ini, maaf Dok, semacam apa sih, imitasi gitu kan Bob? Ya. Yang kita berikan kepada anak itu ya memang itulah saya gitu. Betul. Tapi tidak selalu ada imitasi. Kadang-kadang juga anaknya juga malah sebetulnya sebaliknya, misalnya ibunya galak sekali, dia memang berjanji tidak akan menjadi galak, itu juga bisa terjadi. Tapi kebanyakan kalau orang di Amerika bilangnya monkey see, monkey do. Jadi kalau misalnya monyet itu ngelihat, dia akan melakukan gitu, monkey see, monkey do. Oke, kita highlight itu kata-kata itu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Iya. Jadi akan teteh ayah bunda bahwa gentle parenting itu sebetulnya memang pola asuh yang diidam-idamkan mungkin ya Dok ya. Halus, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, apalagi ini anak sudah mulai masuk ke usia-usia anak remaja nih Dok ya. Yang memang sangat kita
harus teliti sekali, waspada sekali, aware sekali terkait dengan keinginannya seperti itu. Betul. Jadi kita memberikan hal-hal yang lembut, yang halus, tapi tetap tadi dokter sampaikan jangan lupa ada batasan-batasan yang mesti kita sampaikan juga kepada anak-anak sehingga mereka tidak keluar dari jalurnya. Mungkin Betul. seperti itu ya dok Iya, ya. Oke, betul. jadi jangan disalahpahami terkait dengan halus, bukan berarti halus itu tadi menjadikan pembiaran, tidak seperti itu, tapi tetap harus ada batasan-batasan tertentu yang sudah sudah disepakati Iya, oleh keluarga. Betul. Mungkin seperti itu ya dok Iya, ya. betul. Baik, oke. Sekarang nih masuk ke tren parenting zaman sekarang nih dok. Ini banyak ayah bunda baru, kemudian mamah-mamah muda baru nih terkait dengan pola asuh. Ini langkah yang positif menurut dokter. Apakah memang ini sisi parenting ini, misalkan begini, orang tua yang muda-muda ini ingin berbeda nih, dia punya pola asuh sendiri. Mungkin bisa juga tadi yang keempat dasar itu, atau mungkin dia juga padu-padankan dengan yang tadi dok, dengan helikopter. Apa tadi dok yang terkait dengan helikopter parenting? Iya, helikopter mana? Iya. Apakah ini menjadi langkah positif dok ke depannya? Iya. Jadi kalau menurut saya kita sah-sah saja sih Bu, yang muda-muda ini ingin mempunyai pola asuh yang tidak sama dengan orang tuanya gitu ya. Tapi menurut saya jangan sampai kita pengen yang lain tapi melupakan pola-pola asuh yang sebetulnya dasarnya gitu ya. Jadi orang tua kita barangkali jadi yang paling baik adalah kita mengambil yang baik yang mana. Yang baik kita tetap pertahankan, tapi yang buruk barangkali bisa kita modifikasi gitu ya, supaya tidak kita, karena banyak dari pasien-pasien saya juga dia jadi mempunyai pola asuh yang berbeda pada anak-anaknya karena dia trauma dengan pola-pola asuh yang dulu orang tuanya memperlakukan jadi dia tidak mau lagi pola asuh itu nanti kayak pola asuh turun temurun gitu ya. Jadi dia sama dia dimodifikasi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi tapi yang paling penting adalah dianya juga harus konsisten gitu. Jadi jangan ingin ingin merubah yang baru tapi juga lupa dengan yang lupa dengan yang bagus-bagusnya gitu teori ya. Teori baru dilakukan, teori lama dilupakan. Mungkin ya, betul-betul. Jadi sebetulnya sah-sah saja ya Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Di sana bahwa pola asuh dibuat, dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai pola yang berbeda, itu memang disilahkan, diperbolehkan. Hanya tadi memang kita tidak melupakan sejarah, mungkin begitu ya dok ya. Sejarah pola asuh yang kita dapatkan juga. Jadi sehingga bisa mengcombine posisi pola asuh yang bisa kita berikan terhadap generasi-generasi kita atau terhadap anak-anak kita. Nah, ini terkait dengan yang ini juga saya rasakan nih dok. Kayaknya kalau mau marahin anak tuh, saya marahin nanti enak nggak ya anak? Nanti balasannya gimana ya kepada saya kalau saya marahin? Nah seperti itu. Jadi ini banyak hal sekarang yang terkait dengan tidak memarahi anak, bahkan menghindari memarahi anak. Nah, menurut dokter sendiri fenomena itu seperti apa ini dok? Iya, oke. Jadi sebetulnya kalau orang itu ingin marah kepada anak, dia itu ingin bahwa dia tuh otoriter gitu. Dia merasa ingin ada wibawa di antara anaknya gitu. Tapi yang namanya kalau kita memarahi anak, apalagi itu kita dengan fisik gitu ya, memang anak-anak itu akan menjadi patuh tapi hanya pada saat itu saja gitu ya. Kondisi saat itu. Ya, gitu. Padahal sebetulnya pola asuh yang kita ingin lakukan itu adalah pola asuh yang sampai nanti akan diingat sama anak-anak, yang menjadi rambu-rambu anak-anak dalam menjalankan kehidupan ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya paling bagus itu memang ya dengan gentle lah, nggak usah marah. Jadi betul. Jadi sah-sah saja sih kalau misalnya tidak mau marah gitu ya. Tapi kadang-kadang marah juga nggak apa-apa juga sih gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga. Tapi sebetulnya yang sekarang itu mereka karena waktu zaman dulu itu kan Bu anaknya 10, anaknya 12 gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak dimarahin kayaknya susah gitu ya. Tapi kan sekarang ini anaknya cuma 1, cuma 2 gitu. Jadi kayaknya barangkali lebih banyak waktu untuk tidak marah. Kali gitu ya lebih banyak
pengajaran-pengajaran yang bisa kita sampaikan pada Iya. anak-anak. Baik, artinya Mm-mm. memang ketika ada kondisi seperti itu, balik lagi bahwa tadi proses yang panjang, ya dok Ya, ya, betul. proses yang panjang terkait dengan pola asuh yang kita berikan, orang tua berikan kepada anak-anak. Nah itu jangan lupa juga bahwa wibawa itu. Tapi kita nggak dibilangin akibat konsekuensinya itu seperti apa. Karena yang paling bahaya nanti anak akan menjadi impulsif, nggak dipikir dulu. Ya, nanti seperti kalau misalnya kita konsekuensinya gini, nggak apa-apa, no, cuma kita bilang begitu. Tapi harus misalnya gitu, no dude, misalnya nggak boleh pakai nggak boleh kita pakai barang-barang yang terlarang Ya, atau kayak gitu-gitu gitu ya. Tapi kita tidak memberikan konsekuensinya. Kalau kamu nanti gitu tuh, mama takutnya kamu nanti begini. Kan dia jadi nggak tahu. Artinya ada penjelasan yang rinci Iya. terkait dengan apa yang kita sampaikan dari kata no itu ya. Betul. Jadi kita ingin bahwa nanti di kemudian hari, kalau sebelum dia bertindak, dia harus berpikir dulu. Itu yang paling penting. Baik. Gitu ya. Jadi mungkin akan teteh Bapak Ibu semuanya bahwa memang sekarang di luar sana kita sering, apakah itu memang kita mengikuti refleks atau memang keluar dari diri kita sendiri, misalkan oh tidak, no gitu, tapi di kata-kata tersebut di akhirnya tidak pernah diberikan penjelasan apapun. Betul. Ya, sehingga membuat anak nanti bingung. Tadi Dr. Hasni juga sudah sampaikan bahwa jangan sampai anak tambah menjadi impulsif dan lain sebagainya. Ya, tetap berikan rambu-rambu bahwa ini adalah hal yang memang harus anak kuasai terkait dengan tindakan apa yang dia lakukan, konsekuensinya, tanggung jawabnya, mungkin seperti itu ya dok ya. Yeah. Terkait dia melakukan hal-hal yang di luar batas sikapnya, melakukan tindakan-tindakan yang tentunya mungkin tidak diinginkan oleh kita, tidak diinginkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu akan teteh semuanya di luar sana, boleh kita menyampaikan no, tapi tolong diberikan penjelasan terutama kepada anak-anak yang mungkin sudah mulai mengerti ya dok ya, arti dari kata no itu. Iya, betul. Jadi disampaikan bahwa konsekuensi tanggung jawabnya seperti apa. Iya. Baik, kita sudah mulai berjalan sekian menit nih dok, ini kayaknya mulai hangat nih ya, karena memang judulnya juga sudah ruang edukasi hangat saat istirahat. Oke, baik, kita sekarang masuk ke dalam dampak pola asuh ke anak. Tadi sudah banyak panjang lebar kita sampaikan dampaknya bagi anak jika pola asuh terlalu keras, kemudian terlalu lembek. Nah, itu yang jelas tentunya itu akan memberikan hal-hal yang di luar kelonggaran dari kesepakatan itu semua. Nah, ini seperti apa nih dok yang bisa kita sampaikan kepada akan teteh Bapak Ibu semuanya di sana? Ya, jadi kalau menurut saya pola asuh itu memang sekali lagi itu tidak terlalu keras gitu ya Bu ya, tidak terlalu keras. Tapi yang paling penting adalah kalau kita mengajarkan anak-anak itu adalah yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak. Jadi kita mengerti dengan perasaan anak-anak itu gitu ya. Misalnya kita punya anak kan kita kadang-kadang kitanya keras, suaminya lembek, jadi anaknya juga bisa jadi lembek gitu. Kita kan nggak bisa keras seperti kita, jadi kita mesti lihat anak itu seperti apa gitu ya. Mengerti sama dia udah sampai di mana. Kalau kita bicara juga sama anak-anak, kalau anak-anak tuh udah kelihatan udah nggak tahan gitu, kita juga harus ada remnya, jangan keterusan gitu ya. Jadi kita juga yang paling penting adalah kita bisa mengerti emosi anak-anak. Nah, sebelum kita tahu emosi anak-anak, kita juga harus tahu emosi kita gitu. Ini yang paling susah di dalam parenting itu, kita sebelum kalau kita mau jadi parenting, kitanya juga harus sehat jiwanya gitu loh ya. Nggak bisa kita jangan keras-keras, tapi kitanya ada gangguan emosi. Nanti udah gitu sambil marah-marah sama anak, sambil nangis-nangis sama anak-anak, jadi kayaknya jadi lebay banget gitu ya. Jadi kalau dia nggak pernah. Iya, jadi kalau kata saya kita juga jadi sebagai parenting memang syaratnya kita memang harus, kalau bisa kita sehat jiwa. Kalaupun kita nggak sehat ya kita berobatlah ke sini gitu ya. Kita dengan nanti kita bantu. Lihat dulu, balik lagi dulu ke diri kita sendiri ya dok ya, sebagai orang tua. Sehingga nanti tidak membuat anak menjadi bingung.
Jangan Ya. sampai nanti ketika kita berbicara seperti ini, jangan marah, jangan bentak, suara jangan tinggi, malah kitanya yang suaranya tinggi dan Betul, sebagainya. betul. Sehingga membuat anak-anak itu jadi bingung, ini mana yang harus saya lakukan. Ya. Atau mungkin misalkan gini dok, ketidaksesuaian atau konsekuensinya. Ketika anak ada permintaan, bilang deh ke ayahnya, boleh nggak ya aku ikut ini? Bapaknya bilang, jangan. Dia bilang ke ibunya, boleh. Nah, seperti itu. Itu mungkin juga menjadi dilema Ya, ya. itu bingung jadi anaknya yang bingung. harus ada kesepakatan ya, menjadi Ya, bingung terhadap anaknya, ini mana yang harus saya ambil nih? Ini betul. karena tadi normalisasi, lebih enak ke ibu nih kayaknya. Kalau ibu nih boleh-boleh aja gitu ya, sehingga ayah dilupakan. Nah, mungkin seperti itu. Sehingga itu nanti menjadi perhatian akan teteh semua, ibu bapak semuanya terkait dengan pola asuh di rumah. Kemudian ini dok, seberapa besar pengaruh pola asuh terhadap kesehatan mental anak di masa depan? Karena tadi juga dokter sebenarnya udah singgung nih, sampai akhirnya anak bisa survive di luar sana ketika dia melewati proses pertumbuhan dan perkembangannya. Iya, jadi pola asuh ini sangat sangat penting dan berhubungan banget dengan dari kesehatan mental. Jadi kalau misalnya ada beberapa pasien-pasien saya yang kadang-kadang ingin bunuh diri, depresi gitu ya, cemas gitu ya, ada cemas, kemudian dia jadi pemarah, kemudian dia jadi tidak mau sekolah. Itu semuanya kadang-kadang ada yang disebabkan dengan pola asuh yang tidak sesuai gitu ya dengan anak. Ya, misalnya anak nggak mau sekolah karena ibunya memang semuanya dibantu gitu ya, jadi dari bangun tidur semua disuapin segala gitu. Jadi si anak itu jadi tidak punya identitas, jadi tidak bisa tahu siapa dirinya. Betul, gitu. Okay. Nanti lama-lama dia lihat temannya, kok teman saya bisa kayak gini ya, saya nggak bisa. Jadi lama-lama dia ngapain lah sekolah, mendingan di rumah aja gitu. Yes. Karena dia tidak sama dengan teman-teman yang lain, karena semuanya dipenuhi sama semuanya ya dok, sehingga dia menjadi ketergantungan mungkin. Betul. Nah itu juga menjadi kewaspadaan untuk kita semua, bapak ibu, ayah, akang teteh, ayah bunda di sana. Jadi jangan semua kebutuhan anak diambil alih oleh kita. Seperti itu ya dok ya. Kebutuhan misalkan pakaiannya. Betul. Dia berusaha sendiri bagaimana untuk dia menggunakan seragam. Mungkin seperti kita ajarin yang pertama dan sebagainya, selanjutnya kita evaluasi dan observasi, bisa nggak nih anak menggunakan seragam, mungkin seperti itu. Betul. Ya. Baik dok, ini kita berbincang sudah cukup panjang dan lebar. Ini sudah mulai ada pertanyaan nih dok dari sobat Sejiwa Podcast semuanya di luar sana. Mangga teh. Dok, pola asuh buat anak cowok yang remaja gimana dok? Karena lagi bandel-bandelnya. Anak-anak sekarang diajak duduk ngobrol susah dok, karena selalu main HP aja kalau diajak ngobrol. Anakku kalau diomongin seperti iya, tapi nggak dilakuin. Dulu kan kalau aku dididik keras sama orang tua, tapi hasilnya sekarang bagus, jadi mandiri. Itu gimana ya dok? Dari siapa teh? Dari Kartika aja. Oh, dari Kartika aja. Terima kasih ayah bunda, akang teteh, Kartika aja. Ini pertanyaannya menarik sekali nih dok. Punya anak cowok, kalau misalkan diajak ngobrol, mungkin ingin hangat mungkin ya dok ya, orang tuanya ya ingin warm gitu ya, memberikan komunikasi yang dua arah dan sebagainya, tetapi lebih lebih kepada gadget anaknya. Nah mungkin seperti itu ya Tessa saya ininya ya. Nah itu mungkin mensikapinya seperti apa? Iya. Ibu ini hapunten sekali gitu ya. Jadi sebetulnya anak main HP itu nomor satu adalah dia belajar dari mana, dia lihat dari mana gitu ya. Kedua pertanyaan saya, kalau si anak main HP, ibu sama bapak ada di mana? Gitu ya, ada di mana gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu harus diisi gitu waktunya gitu ya. Nah, dan lagi anak-anak remaja ini ada masa-masanya yang namanya peer group. Peer group tuh temen itu lebih penting gitu daripada orang tua. Orang tua tuh nggak penting gitu ya. Jadi kita juga harus asik gitu sama anak-anak gitu. Jadi kita juga mesti belajar gimana caranya kita asik sama anak-anak gitu ya. Jangan kita mengharapkan anak-anak untuk dekat sama kita, tapi sebenarnya kita tuh nggak asik banget gitu punya anak-anak. Jadi kita juga mesti apa ya Bu ya, mesti
mesti gaul gitu loh Bu ya. ya. Gimana gaul gitu, gimana caranya gitu ya. Baik. Bagaimana caranya? Misalnya dia main HP apa, barangkali dia main game, ya kita ikutan main game gitu ya. Jadi kalau menurut saya dan ini kalau laki-laki, aduh mohon maaf sekali kalau misalnya remaja laki-laki, sebetulnya kalau laki-laki itu memang harus deket bukan sama ibunya kalau remaja, tapi sama bapaknya. Oke. Jadi perhatian ya, karena semuanya anak laki-laki remaja lebih dekat kepada ayahnya. Ya, gitu kalau ya, bisa ya? begitu. Tapi ibu bapak bisa bayangin kan, kalau ini anak remaja laki-laki deket terus sama ibunya, nanti kan jadi preferensinya gitu. Iya, jadi kalau bisa sama laki-laki karena dia akan menjadi imam nantinya. Jadi bapaknya, jadi punya anak laki-laki itu sulit loh, tidak segampang punya anak perempuan. Punya anak perempuan tuh bisa pakai autopilot jalan sendiri. Tapi anak laki-laki itu susah sekali karena dia punya nanti di luar itu ya yang banyak sekali toksik di luar gitu. Jadi kita memang harus banyak mengawasi gitu ya. Jadi kalau pengawasannya, jadi tadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan putus asa ya. Pokoknya kita mesti gaul lah Pak gitu ya. Gimana sih caranya? Banyak baca, banyak lihat sekarang ya. Betul. Ya. Gimana anak-anak perilakunya seperti apa, tapi dalam tanda kutip yang positif ya Dok ya. Betul. Tapi ada loh orang-orang di luar sana, ibu-ibu yang kelihatannya gaul banget sama anaknya, bisa sampai si anak tuh pengen belajar dari ibunya atau dari bapaknya gitu, banyak loh ya. Jadi kita mesti belajar dari mereka gimana caranya. Iya. Baik, Teteh Kartika aja. Jadi tadi mesti kita pahami bahwa ketika anak remaja asik bermain HP itu tadi Dokter Hasini sudah sampaikan, dia dapat belajar itunya dari mana gitu ya Dok ya. Kemudian saat dia main HP, kitanya ada di mana? Jangan-jangan saat dianya main HP, kita juga ikutan main HP ya. Jadi malah nggak nyambung tuh nanti ya. Oke, saya sangat perhatian sekali tadi Dok, ada pertanyaan yang dulu saya dididik keras. Mungkin orang tuanya seperti itu ya, dididik keras. Dan sampai sekarang atau gimana nih Dok? Sampai dengan saat ini saya mandiri seperti dengan didikan keras itu. Apakah memang itu menjadi tolak ukur atau gimana itu Dok? Iya, kalau menurut saya kemandirian atau tidak itu bukan dari kita jadi marah, tidak ya. Jadi kemandirian anak itu sebetulnya diajarkan dari kita, gitu ya. Kita ibu-ibu bayangin ya, misalnya ada ibu-ibu yang punya pembantunya tuh sampai 2 sampai 3 ngerjain yang kecil-kecil aja mesti orang lain. Nggak akan bisa mandiri, Bu. Jadi kita mesti mengajarkan mandiri dari kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang punya pembantu dan bilang sama anaknya tidak boleh mengajarkan pembantu. Harus mengerjakan sendiri. Dari yang dasar-dasar, Bu. Kalau misalnya dia sudah makan, dia taruh sendiri di tempat cuci piring gitu ya. Jadi apa yang ada yang menempel dari barang dia mesti ngatur sendiri. Ya. Nah, jadi kalau di luar negeri itu memang kan nggak ada pembantu ya Bu ya, 4 musim. Mereka mesti mengerjakan sama-sama. Kalau di sini enggak kan ya Bu ya, ada pembantu gitu ya. Iya gitu. Jadi kita memang harus membuat anak-anak itu jadi mandiri dari rumah. Iya, ya, karena sekarang penelitian anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang mandiri dan membantu orang tuanya dengan pekerjaan di rumah. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi ibu-ibu jangan bangga kalau misalnya sekarang ini bisa punya pembantu banyak sekali, anak nggak usah ngerjain apa-apa karena dulu dia harus bekerja keras, sekarang anaknya nggak usah gitu. Itu mesti hati-hati justru. Iya, mesti hati-hati gitu ya. Artinya tidak menormalisasikan rebahan gitu ya. Jadi anak-anak tuh ya kalau bisa selalu gitu ya. Jadi jangan anak-anak kalau misalnya diem ya boleh dikasih tahu kalau memang dia istirahat. Tapi kalau bisa dia terus bergerak seperti kita juga bergerak. Jadi kita juga nggak boleh banyak merebahan. Ngerjain apa kayak di rumah, buat kue buat anak-anak, buat apa. Jadi jangan, walaupun kita capek kayak pulang sekolah pulang dari rumah jam 4, tapi ada sesuatu buat anak dulu. Iya. Iya. Kalau bisa sih istirahatnya di kantor aja. Ya. Nanti di rumah, nah kita mesti mulai lagi balik pada aktivitas dengan anak-anak. Betul. Jadi mungkin mandiri itu bukan berarti dari proses pola asuh yang tadi disampaikan tegas, marah dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi mulai dari sekarang kita berikan kebiasaan mungkin ya Dok ya. Kebiasaan kepada anak-anak, habis makan simpan aja piringnya.
nanti ada yang nyuciin. Nggak seperti itu. Mungkin nanti apa yang sudah dilakukan kerjakan, cuci piring sendiri habis makan, kemudian beresin tempat tidurnya sendiri, mungkin seperti itu ya dok ya. Betul. Sehingga nanti itu menjadi tanggung jawab anak untuk kedepannya, Betul. tidak hanya kepada hal-hal kecil, bahkan mungkin nanti kepada hal-hal yang besar. Betul, betul. Jadi orang tua juga nggak bisa begini ya, misalnya gini, ayo habis pulang bajunya ditaruh di tempat kotor. Ternyata bajunya juga nggak ada tempat kotornya gitu. Jadi kita seorang ibu tuh harus membuat sistem gitu ya, dimana kalau anak datang tempatnya langsung dibuang di situ. Misalnya sepatunya ditaruh di sini, kaos kakinya ditaruh di sini. Kita yang membuat sistem itu. Jadi nggak mungkin anak itu bisa sendiri. Kita yang harus membuat jalannya itu kita yang membuatkan. Awalnya itu orang tua. Betul. Memberikan kembali rambu-rambu ya dok. Betul. Ya? Jadi kalau misalnya di tempat sing anaknya masih kecil, kalau misalnya kita udah makan, kita harus ada tempat ini untuk taruh untuk garpunya atau segala macamnya ditaruh di sini, piringnya ditaruh di sini. Jadi kita yang mendesain itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa. Ya, artinya tetap disiplin itu memang kita berikan juga betul. kepada anak-anaknya. Betul. Jangan sampai ada tempat kotor di situ dia nyimpennya di mana aja. Betul. Atau mungkin tempatnya nggak ada gitu ya. Iya. Ini? Iya, betul. Tidak menjadi solusi yang baik juga. Betul. Gitu, ya. Betul. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Oh, banyak. Baik, kita mangga. Pengasuhan yang idealis kadang membuat anak menjadi pembangkang. Karena segala harus sesuai dan kebanyakan larangan. Bagaimana dok sebaiknya, dan anaknya udah masuk SD, apakah masih bisa dirubah? Dari siapa teh? Dari Parodi Drakor. Oke, dari Parodi Drakor, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini terkait dengan pengasuhan yang idealis nih dok. Akan menghasilkan atau mungkin sudah mulai ada tanda-tanda membangkang begitu ya. Nah, ini sebaiknya seperti apa nih dok yang bisa kita berikan kepada ayah bunda akang teteh di sana? Betul. Jadi sebetulnya perilaku anak seperti membangkang itu adalah outputnya. Berarti kita salah inputnya. Bukan soal idealis atau tidak idealis gitu ya. Karena tidak ada pola asuh yang idealis, tidak ada yang 100% betul. Tapi yang paling bagus adalah yang tepat untuk anak itu. Jadi kalau kita mau membuat suatu peraturan juga, kita duduk sama-sama si anak. Nah, ayah tuh belajar seperti begini, ini bagus buat kalian. Kira-kira bisa nggak ya kita terapkan di kita? Kira-kira kamu mau nggak melaksanakan? Jadi kita tuh mesti nanya sama anak-anak. Jadi karena karena kan kayak kita direktur sama karyawan, kan kita nggak bisa begitu, kita tanya dulu sama karyawan. Bisa nggak? Kamu mau nggak gitu? Jadi kalau misalnya kita jadi otoriter sekali kan nggak bisa. Pasti membangkang. Mohon. Jadi kalau dia sudah punya kekuatan, dia akan membangkang kita. Jadi sebelum itu kita lebih baik berdiskusi. Dan nggak apa-apa, SD itu bagus banget gitu, karena itu fase industri, di mana dia memang nanti bisa melakukan sesuatu itu di situ justru. Si anak itu kalau bisa jangan membangkang gitu ya, karena kalau bisa kita sama-sama, kita baik-baik ngomong sama dia gitu ya. Karena itu membangkang itu cikal bakal loh, harus hati-hati. Ada sesuatu dari kita yang kadang-kadang kurang cocok sama anak-anak. Harusnya itu untuk outputnya itu. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya kepada tadi siapa teh? Parodi Drakor ya. Jadi kembali lagi bahwa membangkang itu adalah output. Berarti ada inputnya nih. Ada apa nih di inputnya? Mungkin seperti itu ya dok ya. Karena tadi disampaikan ketika anak SD itu memang sedang fase industri. Artinya dia ingin tahunya mungkin lebih tinggi dok ya. Betul. Rasa ingin tahunya lebih tinggi sehingga tadi memang segala sesuatu tetap dikomunikasikan bersama sehingga ada kesepakatan antara tadi anak dengan orang tua, mungkin seperti itu. Mangga ada lagi Teh Sasa? Ada dari coretan pena. Coretan pena, baik. Bu, aku sempat bikin barcode di tangan, pengen berobat tapi takut nih dirawat. Oke. Mungkin anak dan remaja. Iya, ini dari coretan pena. Sempat bikin barcode, ini bahasa yang anak sekarang ya dok ya, barcode gitu. Barcode. Tapi takut dia gitu ya. Takut. Maksudnya takut dirawat. Oh, takut dirawat dok. Apakah memang ketika yang bikin barcode itu harus dirawat? Mungkin gitu ya. Ini laki apa perempuan ya? Kurang tahu dok, mungkin kayaknya perempuan. Gitu ya. Gini ya sayang. Dokter Hasrini itu psikiater anak dan remaja. Dokter Hasrini ada di Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Jawa ini menunggu banget gitu ya adik untuk datang ke sini. Nanti kita diskusi dulu. Jadi barcode itu belum tentu harus dirawat sayang gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau barcode itu tujuan barcode itu apa gitu ya. Betul. Sejauh mana gitu. Jangan-jangan adik cuman butuh untuk bicara aja sama dokter Hasrini gitu ya. Nanti barangkali udah bicara dan barangkali sekarang ini ngerasanya nggak ada orang yang mau mendengarkan gitu. Barangkali di sini banyak sekali orang yang mau ngedengerin ya. Jadi adik nggak cuman satu-satunya di dunia ini yang melakukan itu juga gitu ya. Jadi kalau kata dokter Hasrini main-main ke sini ya nanti ditunggu banget di sini. Di sini kadang-kadang kita punya BPJS gitu ya. Jadi ada yang nggak usah pakai tapi memang kalau masih muda memang harus didampingi sama siapa aja ya. Tapi kalau mau ngobrol aja nggak apa-apa gitu. Siapa tahu nanti adik itu memang ada depresi, ada cemas. Nanti sama dokter Hasrini bisa dibantu dari sini gitu ya. Jadi main-main ke sini ya sayang ya. Buat coretan pena. Jadi ketika ada sesuatu yang memang nggak nyaman gitu dok ya, nggak nyaman, boleh datang ke sini dan itu belum tentu dirawat ya karena tadi prosesnya diskusi dulu dan sebagainya. Mungkin dengan diskusi sudah nyaman ya dok ya, sudah nyaman, sudah mendapatkan solusi dan sebagainya. Tapi tetap ketika kita berada pada kondisi anak remaja, mohon ada pendampingan ya, ada pendampingan. Apakah itu memang nanti dari orang tua, orang terdekat dalam tanda kutip kasar boleh nggak? Seperti itu ya. Oke, silakan menghubungi kami di sini untuk solusi yang lebih baik. Oke, terima kasih coretan pena. Selanjutnya dari Samia. Oke, kakak Samia, teteh Samia, adik Samia. Gimana ya dok, parenting yang orang tua terapkan tapi harus bekerja dan dititip anaknya ke kakek neneknya, tapi parenting yang sudah diterapkan menjadi sulit dijalankan karena anak dimanja oleh kakek neneknya. Gimana ya dok? Oh, ini dilema orang tua bekerja nih dok. Betul. Jadi sebetulnya sudah punya pola parenting ya di rumahnya hanya karena bekerja, sehingga biasanya kan memang kita tuh dok, saya pernah ngalamin juga lebih nyaman, lebih dititipkan kepada orang tua. Betul. Tapi dari situ menjadi bertolak belakang ketika kita menerapkan A, ternyata di sini boleh-boleh aja, apapun itu boleh-boleh. Nah, ini bagaimana dok mensikapinya terkait dengan hal yang tadi ya, bahwa ini menjadi tidak sesuai seperti itu ya. Iya. Maka dok. Jadi kalau menurut saya ini kalau misalnya anak-anak yang punya kakek nenek itu sebenarnya sangat beruntung loh, banyak banget loh orang yang nggak punya kakek nenek gitu ya. Tapi sekarang kan ini kita dan kita punya orang tua tuh yang bisa dititipin anak kita sebetulnya kita beruntung banget gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bisa sih kita bicara bukan sama anak tapi kita sama orang tua. Ya. Jadi kita sama orang tua, kita bicara baik-baik, mama, papa gitu ya. Kita tuh kayak begini sih, bawa barang buktinya segala macam sama orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua itu nggak bisa nerima karena memang pola asuhnya dulu yang memang juga kita nggak ada komunikasi gitu ya, nggak jadi mana. Tapi kita harus bisa menjelaskan pada anak-anak kita. Kalau yang udah besar gitu ya, kalau masih kecil juga diajarin. Kadang-kadang anak itu kita anggap dia tuh SD, kayaknya nggak denger deh gitu. Tapi sebenarnya dia tuh mendengarkan, ya. Kita bisa jelaskan, papa tuh maksudnya begini, mama tuh maksudnya begini gitu. Biar anak-anak tuh mendengarkan, nggak apa-apa sambil jalan. Nanti kalau misalnya dia udah sadar, dia akan mengambil jalan yang benar gitu. Jadi nggak usah takut sebetulnya. Jadi nggak nggak pede, nggak usah takut gitu ya. Pokoknya kita sudah mendengar pada anak-anak, insya Allah anak-anak tuh sebenarnya akan mendengar gitu. Nanti suatu saat dia akan menjalankan apa yang baik. Tapi harus didiskusikan dulu dengan anak-anak. Ya, kembali lagi ini jangan pembiaran. Ya, dok, ya? Betul. Komunikasi tadi dua arah, baik kita kepada orang tua kita, apa yang sudah diterapkan, juga kita kepada anak-anak. Mungkin seperti itu. Sehingga tadi sudah disampaikan juga bahwa anak SD itu sudah mendengar. Sudah mendengar, bisa banget ya, sehingga apa yang kita terapkan kepada anak-anak kita sampaikan juga. Ketika nanti berada di rumah nenek atau kakek, ingat apa yang sudah kita sepakati. Mungkin seperti itu ya dok ya. Sehingga hal-hal yang ditakutkan tadi mungkin kita minimalisir untuk terjadinya seperti itu. Oke, terima kasih kepada Teteh Samia, Bunda Samia. Oke, masih ada lagi Teh? Dua lagi dok. Dua lagi, baik. Dari Zek. Oke.
Ciri-ciri anak stres yang tidak disadari oleh orang tua itu apa saja, Dok? Ciri-ciri anak stres yang mungkin orang tuanya tadi dok acuh, cuek aja gitu, yang nggak disadari sama anak-anaknya. Sebenarnya anaknya sedang stres seperti itu. Gitu. Oke. Aduh, pertanyaan ini sangat-sangat baik dan saya senang sekali ditanyakan sebagai orang tua. Iya. Jadi fenomena lapangan banget ya dok ya. betul, betul. Jadi ibu-ibu ini banyak sekali nih ibu-ibu kadang-kadang yang tidak paham. Tapi yang gampang adalah anak-anak itu jadi tidak melakukan sesuatu yang biasanya dia lakukan. Gitu ya. Misalnya tidurnya, misalnya dia bangun, dia jadi nggak tidurnya jadi malam banget gitu ya. Yang dia biasanya lapar, dia jadi tidak makan gitu ya. Yang biasanya dia sekolah rajin, jadi nggak rajin gitu. Banyak sekali kalau misalnya kita memperhatikan gitu, takut. Tapi yang paling parah adalah kalau orang tuanya tidak memperhatikan. Ya, tahu-tahu ya gitu. Jadi kalau menurut saya, ibu-ibu sama bapak-bapak, jadi kalau misalnya ada apa-apa, coba kita bicara dengan anak. Kalau misalnya nggak ada profesional di luar sana yang namanya psikolog. Ya, nggak usah dikasih obat, kita psikolog atau kita tanya sama gurunya, ke guru BK ya, ibu, kok anak saya kayak begini, apakah ada gitu-gitu. Jadi itu semua kelihatan sebetulnya, nggak ada yang diem aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau sampai nggak kelihatan sekali ya memang anaknya pinter banget gitu ya, dan ibunya nggak tahu kemana gitu. Sampai nggak tahu gitu. Iya, gitu ya. Harusnya bisa tahu dari sesuatu yang berubah. Misalnya bajunya kok biasanya bajunya warnanya kok kalem-kalem, kenapa saya ngejreng-ngejreng sekarang gitu ya. Perubahan kecil tapi iya, gitu ya. Pelan-pelan nanti kita tanya. Atau biasanya atau yang kayak begitu sekarang tiba-tiba enggak, yang biasanya dia punya teman jadi enggak punya teman gitu. Jadi yang kecil-kecil gitu harus sudah kita antisipasi dari awal. Oke. Jadi untuk siapa ini saya Kak aja deh ya, bahwa kita harus tahu kondisi-kondisi atau kebiasaan-kebiasaan anak. Yang tadinya misalkan anak nih kalau makan banyak banget nih, orang tuanya perhatikan, ih makannya banyak banget gitu ya dok ya. Tiba-tiba dia mau makan tapi makannya cuma sedikit seperti itu. Kemudian biasanya jam segini anak tidur nih. Tapi sekarang kok dibuka, dilihat kok belum tidur, mungkin seperti itu. Itu hal-hal seperti itu yang mesti memang diperhatikan kepada anak-anak sehingga kita tahu bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Dan tadi kembali lagi bahwa intinya adalah komunikasi. Komunikasi, kita bisa bertanya kepada anak. Misalkan kalau anak remaja itu memang sulit ya dok ya. Bagaimana kita pendekatannya itu biasanya ada sebelum ke intinya biasanya ada prolog dulu nih, kemana dulu nih biasanya. Nonton apa dulu gitu. Baru nanti kita masuk gitu ya. Oke, mungkin ada teknik atau cara yang memang bisa kita modifikasi dalam proses komunikasi dengan anak-anak. Terima kasih Kakak Zek atas pertanyaannya, semoga menjadi inspirasi. Kemudian ketika memang kita tidak mampu melakukan itu, jangan lupa bahwa kita di sini bersedia, ya dok ya, bersedia untuk membantu mengatasi atau memberikan solusi terkait dengan hal yang memang Bapak Ibu, Ayah Bunda ingin mendapatkan solusi. Baik, selanjutnya Teh Nasa masih ada lagi? Nambah lagi kayaknya dok. Wow. Ini dari Teh atau Ibu Cicis. Dok, bagaimana membentuk anak agar tidak keras kepala dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain? Bagaimana membentuk anak supaya tidak keras kepala dan tidak terpengaruh oleh orang lain? Ini pertanyaan bagus juga nih dok, dari Ibu Cicis. Terima kasih Ibu Cicis atas pertanyaannya, Mangga Dokter. Gitu ya. Jadi punten sekali ibu-ibu, anak yang keras kepala itu belajar dari siapa? Balik lagi. Output itu ya dok ya? Iya, jadi anaknya gitu ya. Jangan-jangan biar keras kepala, ibu sama bapak, apakah kita mendengarkan anak? Gitu ya. Karena kalau anak yang keras kepala itu, dengan kata lain dia nggak mau dikasih tahu dengan kita, atau komunikasinya jadi tertutup gitu. Jangan-jangan sekali-sekali kita juga nggak mau ngalah sama anak-anak. Kadang-kadang kalau pola asuh gini kan sekali-sekali anak yang menang, sekali-kali kita yang menang, misalnya gitu. Sekali-sekali kita menerima mereka, sekali-sekali anak-anak itu menerima gitu ya. Dan itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana supaya tidak terpengaruh sama yang lain. Jadi ini yang paling susah.
Jadi keadaan atau situasi di rumah itu harus yang anak itu nyaman. Dia is coming home, anak itu pulang ke rumah dengan nyaman. Nah ini yang agak PR buat ibu-ibu bapak-bapak ya. Makanannya kesenangannya apa. Kalau misalnya nanti dia di kamar itu kita jangan harus ketok-ketok dulu sama anak-anak. Jadi dia punya tempat yang nyaman ya. Kemudian kita tuh nanti berantem terus pulang dari kantor berantem terus sama. Ini yang paling nggak kuat anak-anak itu adalah kita orang tua berantem. Itu paling nggak kuat mereka itu. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka akhirnya gini, ngapain gue mesti dengerin sama kamu? Kamu juga nggak mau tahu, iya apa yang kita butuhkan, iya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memang yang paling susah itu Bu, misalnya kita kalau pulang kita teh belajar makanan kesenangan anak-anak tuh apa gitu ya. Karena itu makanan-makanan itu yang akan diingat nanti sampai nanti gitu ya, walaupun gitu ya. Buat sama-sama seperti jadi kalau kita nggak ada pengorbanan tapi takut kalau nanti diambil sama orang lain. Kalau nggak mau diambil sama orang lain ya harus kita ambil gitu kalau kata saya prinsipnya ya. Jadi kita harus dari awal kita ambil. Iya harus diambil dari awal gitu ya. Oke, baik. Ibu Cici sudah jelas sekali ya bahwa kembali lagi bahwa anak seperti itu lihat dari siapa, belajar dari siapa gitu ya. Kemudian tetap desain nyaman. Gitu ya Dok ya, desain nyaman, entah itu perilaku kitanya, kemudian apa yang namanya ya, kondisi rumahnya, lingkungannya, bukan berarti kondisi rumahnya harus bagus-bagus, nggak begitu ya Dok? Enggak. Tapi membuat nyaman anak gitu ya. Berasa rindu, pengen pulang. Gitu. Aduh saya Betul. pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang nih udah jam segini, pengen ketemu siapa, pengen makan ini, pengen makan ini, mungkin seperti itu yang kita ciptakan, mungkin seperti itu. Semoga menjadi solusi buat Ibu Cici perihal tentang menangani kondisi anak yang seperti tadi. Baik, masih ada lagi Teh? Masih banyak, tapi satu pertanyaan terakhir aja. Satu pertanyaan terakhir. Siapa? Dari Najla. Oke, mangga silakan. Izin bertanya Dok, apakah dulu anak yang pernah dibully di SD dan di keluarga orang tuanya broken home, apa mempengaruhi ketika dewasa atau saat berumah tangga jadi sulit meregulasi emosinya sehingga sampai menyakiti diri sendiri? Ini korban rupanya Dok. Ada riwayat mungkin ya. Ada riwayat bullying gitu ya, bullying anak. Kemudian tadi yang broken home orang tuanya itu apakah sangat berpengaruh terhadap eksistensi dirinya nanti ke depan seperti itu Dok? Iya. Terkait dengan kesehatan mental mungkin ya Dok ya? Betul. Jadi kalau orang itu dibully itu memang sangat tidak mengenakan ya dibully itu karena betul. Jadi ternyata di dalam penelitian orang-orang dengan gangguan kesehatan mental itu biasanya berawal dari bully Bu. Dan biasanya orang yang dibully itu nanti kalau dia udah kuat dia akan membuli lagi gitu Bu. Kembali melampiaskan apa yang dia waktu itu tidak mampu. Betul. Jadi dia tuh kalau sekolah udah dibully, di rumah ibu bapaknya juga dari broken home yang nggak bisa, maksudnya tidak bisa membuat nyaman untuk anaknya. Tapi tidak semua perceraian itu yang tidak bahagia gitu ya. Kita ada yang kadang-kadang yang datang ke sini pasien saya datang dua-duanya gitu ya, ibu sama bapak. Terus mereka bilang, Dok, kami sebetulnya udah berpisah, tapi mereka datang sama-sama untuk kepentingan anak ini. Jadi kelihatannya kalau ini pertanyaan ini kasihan banget ya, di luar dia udah nggak punya siapa-siapa, di dalam dia udah nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya orang seperti itu merasa bahwa tidak ada orang di luar ini yang sayang sama saya gitu ya. Akhirnya dia akan membenci dirinya sendiri gitu ya. Kenapa saya hidup gitu ya? Kenapa saya nih kan nggak mau lahir seperti itu. Nah, jadi biasanya seperti itu gitu. Jadi kalau menurut Dokter Hasrini kalau mengalami kayak begitu datang deh ke sini ya, seneng banget ini Dokter Hasrini, ini PR banget untuk Dokter Hasrini ya. Jadi kalau misalnya ke sini, tapi ya memang sekarang ini makin orang jadi aware tentang kesehatan mental, jadi punten-punten kalau memang rada ngantre, tapi kita akan terus layani sampai selesai. Iya, gitu ya. Baik, untuk Dede Nazla mungkin ya,
atau Teteh Najla, kalau memang ini sudah dirasa menjadi sangat tidak nyaman, mangga kami menunggu di sini. Dokter Hasrini tadi sudah welcome sekali. Oke, ditunggu di sini. Nanti gitu ditemenin sama Dokter Hasrini. Ditemenin sama Dokter Hasrini untuk mencari solusi terbaik. Siap. Ke depannya mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu akan Teteh Sobat Sejiwa Podcast, ini tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan. Tapi tadi bahwa kita punya durasi waktu yang cukup pendek, nanti mudah-mudahan bisa diperpanjang ya. Hanya 60 menit ke depan. Bagi Bapak Ibu, Akang Teteh atau adik-adik semuanya yang masih penasaran, silahkan boleh DM ke medsos kami, Instagram kami ya, di TikTok, atau bisa hubungi ke Kesehatan Jiwa Online. Sekali lagi, ke Kesehatan Jiwa Online. Kami biasanya di sini menyingkatnya dengan Kajol ya. Kajol, ingat, bukan bintang film Bollywood, bukan, tapi layanan kami terkait dengan konsultasi jiwa online di nomor WhatsApp, mudah-mudahan ada terpampang di situ ya, 0812, boleh ditulis, 0812 2129 2020. Sekali lagi saya sampaikan, jika Bapak Ibu Akang Teteh, adik-adik semuanya di luar sana masih penasaran ingin diskusi, boleh DM kami ya ke konsultasi jiwa online atau Kajol di nomor WhatsApp 0812 2129 2020. Sekali lagi, bukan tidak aware kepada Akang Teteh Ibu Bapak semuanya terkait dengan pertanyaan, namun sekali lagi karena durasi waktu gitu ya. Oke, ini sudah cukup banyak nih Dok. Tadi pertanyaannya mungkin di sana juga masih penasaran nih Dok. Ini ketemu dokter kesini aja gitu ya Dok. Iya, ditunggu di sini ya. Kesini aja ya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Akang Teteh atau adik-adik sekalian. Kita sudah di penghujung waktu nih Dok. Ini bagaimana tips dokter nih untuk Ayah Bunda, Akang Teteh atau Bapak Ibu yang baru mempunyai keturunan, mempunyai anak, dalam mendidik anak di zaman era saat ini? Oke. Jadi kalau pesan saya untuk orang tua bahwa kita itu akan membimbing anak itu dengan perjalanan yang panjang ya, perlu endurance yang kuat. Jadi ibu dengan bapak harus awareness tentang kesehatan mental itu harus ya, karena itu nanti kalau misalnya ibu sama bapak ada masalah kesehatan mental itu akan berdampak tentunya pada parenting ya. Anak itu tidak butuh orang tua yang ideal, dia tidak butuh orang yang ideal, tapi dia butuh dipahami ya, dirasakan sama anak ya. Jadi dan ibu bapak tidak usah takut salah gitu ya. Ini Allah juga nggak salah menitipkan anak itu pada kita gitu ya. Kita harus terus belajar gitu ya, terus belajar gitu ya. Dan satu lagi, anak itu tidak suka dibandingkan. Oke, pembandingan. Gitu, ya. Jadi tolong dibandingkan, karena sebetulnya anak tuh bisa aja membandingkan. Tuh kok yang lain nggak cerai, papa mama cerai, balik malah. Balik ya. Jadi kalau bisa yang terus kemudian buatlah kegiatan-kegiatan rutin bersama gitu ya. Misalnya setengah jam, 1 jam bersama anak-anak. Diam aja di situ. Duduk aja memperhatikan anak. Anak sedang belajar, kita duduk di sebelahnya, menyediakan minum buat anak-anaknya ya. Kalau misalnya punya anak perempuan dengan ibu ya kadang-kadang diusap, katakan bahwa ibu sayang sama kalian. Betul. Itu penting sekali ya. Dan jangan takut untuk mengatakan maaf pada anak-anak, gitu ya, maaf anak, dan jangan juga sungkan-sungkan untuk menanyakan pada anak-anak apa yang mamah bisa lakukan untuk kalian, gitu ya. Mamah mungkin bukan sempurna, tapi mamah akan berusaha dan mudah-mudahan usaha itu akan dilihat oleh anak-anak. Itu saja kalian, ya. Jadi memang pesannya adalah tadi sudah disampaikan, pahami anak gitu mungkin Dok ya. Pahami anak, kemudian kata kuncinya sebetulnya aware. Iya, aware. Kemudian kita jangan berputus asa untuk tetap belajar. Untuk belajar bagaimana bisa, katakanlah bukan menjadi rival, tapi mengimbangi kondisi anak. Ini sekarang kondisi anak tuh cepat sekali nih Dok. Kalau bicara tuh ini. Saya kadang suka mengikuti mereka. Oh ini kemana nih lah? Ini kemana nih pola pikir mereka nih? Saya ikutin seperti itu. Kemudian jangan lupa dinamikanya ini terus berubah. Jadi jangan statis. Kita jangan diam, ingin anak berubah tapi kitanya diam.
Betul. Tapi kita juga bisa mengikuti kondisi anak, memahami anak, sehingga tadi muncul kesepakatan antara harapan anak dengan harapan orang tua. Sehingga nanti mungkin apa yang kita inginkan kepada anak-anak itu ada. Mungkin Betul, seperti betul. itu ya, Dok, Iya, ya. betul. Nah, kepada ayah bunda akan teteh di sana, kemudian adik-adik sekalian jika memang membutuhkan bantuan kami, maka kami tunggu di sini di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kami punya Dokter Hasrini di sini ya, spesialis kesehatan jiwa anak remaja konsultan. Jangan takut di sini, dan belum tentu juga dirawat.